Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 5. Keberagaman suku di Indonesia. Di Indonesia memiliki keragaman berbagai suku yang harus patut kita syukuri. Berikut ini adalah daftar beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Nama suku Gayo, Minangkabau, Batak, Palembang, Lampung berada di daerah Sumatera. Suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, Osing berada di daerah Jawa. Suku Banjar, suku Dayak, Mayan, Kutai berada di daerah Kalimantan. Suku Buton, Minahasa, Bugis, Toraja berada di daerah Sulawesi. Suku Ambon dan Aru berada di Maluku. Suku Dani, Asmat berada di Papua. Dan suku Bali berada di Selain suku-suku yang ada di Indonesia, ada pun tari tradisional yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu tari Ratu Jaro berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Tari Tortor berasal dari Sumatera Barat. Tari Piring berasal dari Yogyakarta. Tari Balen Dadas berasal dari Kalimantan Tengah. Tari Reog berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tari Lengso berasal dari Maluku. Tari Pendet berasal dari Bali. Tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Kita juga harus mencintai budaya Nusantara kita. Keberagaman bangsa di Indonesia ini kita harus bangga. Berikut ini adalah wujud rasa bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. 1. Tidak malu menampilkan ciri khas masing-masing daerah, misalnya tarian, pakaian adat, makanan khas, dan lain-lain. 2. Mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. 3. Menghargai keberagaman yang ada. 4. Kita harus menjaga kelestarian dari ciri khas daerah di Indonesia. Anak-anak, perubahan cuaca juga mempengaruhi kegiatan olahraga. Namun, tidak semua olahraga dapat dilakukan di setiap saat. Ada olahraga tertentu yang memperhatikan keadaan cuaca. Jenis olahraga itu bermacam-macam. Ada olahraga yang dilakukan di dalam ruangan dan ada juga yang di luar ruangan. Ada pula jenis olahraga yang bisa dilakukan pada musim atau cuaca tertentu. Contohnya di luar negeri. Ada olahraga ski es, ada hoki es. Nah, olahraga itu hanya bisa dilakukan di musim dingin. Selain itu anak-anak, olahraga juga bisa dilakukan di cuaca cerah. Misalnya yaitu olahraga yang hanya bisa dilakukan di cuaca cerah. Contohnya para layang, terjun payung, dan layar. Anak-anak, jika cuaca buruk dan angin tertiup kencang, olahraga itu tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena akan bahaya bagi penerjun, begitu juga bagi olahraga layar. Sekarang kita akan belajar matematika. Ayo coba perhatikan ya. Siti berlatih menari. Latihan menari sangat menyenangkan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika.
Siti memakan 1/4 buah, maka bentuk pecahannya adalah 1/4. Kemudian ia akan melanjutkan lagi makan buahnya 1/4 bagian. Bentuk pecahannya juga 1/4. Lalu bagaimana bentuk operasi matematikanya? Bentuk operasi matematikanya yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Kemudian yang berikutnya, perhatikan lagi ya. Ketika cuaca panas, Ibu membuat puding buah leci untuk Siti dan Nina. Oleh Ibu, puding tersebut dipotong menjadi 12 potong. Puding leci diletakkan di piring. Siti dan Nina senang dengan puding leci. Siti memakan 3/12 puding leci dan Nina memakan 3/12 puding leci. Jadi, berapa banyak puding leci yang telah dimakan Siti dan Nina? Cara penyelesaiannya adalah penyelesaian soal cerita di atas dapat ditulis dalam bentuk operasi matematika, yaitu sebagai berikut. 3/12 ditambah 3/12 sama dengan 6/12. Jadi, puding leci yang dimakan Siti dan Nina sebanyak 6/12. Oke anak-anak, untuk tugas hari Rabu ini, yaitu kalian mengerjakan soal ini ya. Kalian lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Nah, itu ada kotak jawabannya, dan di bawahnya ada percakapan Siti dan Lani. Kalimat yang rumpang ini kalian isi yang sesuai dengan jawaban yang ada pada dalam kotak. Kemudian kalau sudah, tulis di buku tulis percakapan Siti dan Lani. Setelah itu, dikirim di classroom. Tugasnya ini ya, di hari Rabu tanggal 19 Januari 2021. Melengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu. Itulah tadi materi yang dapat Bu Ari sampaikan. Apabila ada salah kata, Bu Ari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anak tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.